Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala berkata di dalam kitab beliau rahimahullah, Kitabut Tauhid alladhi huwa haqqullahi 'alal 'abid, babu fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadh dhunub, wa qawlillahi ta'ala الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. Bab tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapus oleh tauhid. Wa qawlillahi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, orang-orang yang beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman. Babu bayani fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadh dhunub. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dihapus oleh tauhid. Penulis Kitabut Tauhid rahimahullah menyebutkan keutamaan tauhid. Adanya keutamaan sesuatu tidak mengharuskan sesuatu itu tidak wajib, tetapi keutamaan sesuatu itu termasuk hasil dan dampak dari melakukannya. Termasuk hal itu adalah sholat berjamaah. Terdapat keutamaannya pada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah lebih utama daripada salat sendirian sebanyak 27 derajat. Muttafaqun alaih. Adanya keutamaan pada salat berjamaah tidak mengharuskan salat berjamaah tidak wajib. Karena sesungguhnya tauhid adalah kewajiban yang paling wajib. Amalan-amalan tidak akan diterima tanpa tauhid. Dan hamba mendekatkan dirinya kepada Rabb-Nya hanya dengan tauhid. Bersamaan dengan itu, tauhid memiliki keutamaan. Penulis Kitabut Tauhid rahimahullahu ta'ala
membuat bab ini karena dua perkara. Pertama, menjelaskan keutamaan tauhid. Kedua, menjelaskan dosa-dosa yang dilebur karena tauhid. Sebab termasuk dampak dari keutamaan tauhid penghapusan dosa-dosa. Termasuk faedah tauhid penopang yang paling besar untuk mencintai ketaatan. Karena orang yang mentauhidkan Allah beramal karena Allah, sehingga dia beramal dalam keadaan rahasia maupun terang-terangan. Adapun orang yang tidak mentauhidkan Allah, seperti orang yang ingin dilihat ketika beribadah sebagai contoh, maka dia bersedekah, salat, dan mengingat Allah apabila di sisinya ada orang yang melihatnya. Apabila tidak ada di sisinya orang yang melihatnya, maka dia tidak akan beribadah. Oleh karena inilah sebagian salaf berkata, Inni la'awaddu an ataqarraba ila Allahi bi ta'atin la ya'lamuha illa hu. Sesungguhnya aku sangat senang mendekatkan diri kepada Allah dengan suatu ketaatan yang hanya diketahui olehnya. Termasuk faedah tauhid, sesungguhnya orang-orang yang mentauhidkan Allah mendapatkan keamanan, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman sementara mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka itu mendapatkan keamanan dan mereka orang-orang yang diberi petunjuk. Surat Al-An'am ayat 82. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid, mudah-mudahan Allah merahmatinya, berkata, Babu bayani fadlit tauhidi wa ma yukaffiru minadz dzunub. Bab penjelasan tentang keutamaan tauhid dan dosa-dosa yang dilebur oleh tauhid. Asy-syarah, penjelasan bab khabaru mubtada'in mahdhufin taqdiruhu hadha. Bab adalah khabar mubtada yang tidak disebutkan. Perkiraan mubtada yang tidak disebutkan adalah ini. Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullahu ta'ala berkata, Qultu, saya katakan, wa yajuzu an yakuna mubtada'un khabaruhu mahdhufun taqdiruhu hada. Boleh ada mubtada yang khabarnya tidak disebutkan. Perkiraan khabar yang tidak disebutkan adalah hada, ini. Wa ma yajuzu an takuna mausulatan. Ma boleh menjadi mausulah. Wal 'aidu mahdhufun ay wa bayanu alladhi yukaffiruhu minadz dzunub. Yang kembali kepada ma
tidak disebutkan, yaitu penjelasan dosa-dosa yang dihapus oleh tauhid. Wa yajuzu an takuna masdariyatan ay wa takfiruhu adh-dhunuba wa hadha ats-tsani adhhar. Dan boleh menjadi masdariyah, yaitu penghapusan tauhid terhadap dosa-dosa. Yang kedua ini lebih tepat. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, penulis kitab Tauhid rahimahullahu ta'ala berkata, wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah ta'ala, alladzina amanu wa lam yalbisu, orang-orang yang beriman, walam yalbisu, yaitu dan mereka tidak mencampuri, imanahum bizulmin, keimanan mereka dengan kezaliman. Kezaliman lawan keimanan. Kezaliman di sini artinya adalah syirik. Kezaliman bermacam-macam. Kezaliman yang paling zalim adalah berbuat syirik. Kezaliman yang terkait dengan hak Allah. Kedua, seseorang menzalimi dirinya sehingga dia tidak memberikan hak dirinya, seperti dia berpuasa tetapi tidak berbuka, dia melakukan qiyamul lail tetapi tidak tidur. Ketiga, seseorang menzalimi orang lain, seperti seseorang berbuat kelewat batas terhadap orang lain dengan memukulnya atau membunuhnya atau mengambil hartanya atau selain itu dari perbuatan kezaliman. Apabila kezaliman itu tidak ada, maka yang terjadi adalah keamanan. Tetapi apakah keamanan yang sempurna yang terjadi? Jawabannya, apabila iman itu sempurna, tidak dicampuri satu kemaksiatan pun, maka keamanan yang terjadi pun keamanan yang mutlak, yaitu yang sempurna. Apabila keimanan itu kemutlakan keimanan, yaitu iman yang tidak sempurna, maka dia mendapatkan kemutlakan keamanan, yaitu keamanan yang berkurang, tidak sempurna. Contohnya pelaku dosa besar, dia aman dari kekal di neraka jahanam, tetapi dia tidak aman dari siksaan Allah di neraka jahanam. Bahkan dia terserah kehendak Allah. Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa menyekutukannya dan mengampuni apa yang selain itu untuk siapa yang dia kehendaki. Surat An-Nisa ayat 116. Ulaika lahumul amnu, mereka itu adalah orang-orang yang mendapatkan keamanan.
al pada al-amnu untuk jenis. Oleh karena inilah keamanan ditafsirkan bisa jadi keamanan yang mutlak atau bisa jadi kemutlakan keamanan sesuai dengan kezaliman yang dilakukan. Wahum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk, yaitu di dunia mereka mengetahui syariat Allah dan mengamalkannya. Mengetahui syariat Allah berarti diberi petunjuk, yaitu petunjuk irsyad. Mengamalkan syariat Allah berarti diberi petunjuk, yaitu petunjuk taufik. Dan di akhirat mereka diberi petunjuk menuju surga. Inilah petunjuk di akhirat. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman tentang para penghuni neraka Jahannam, uhsyurul ladhina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang berbuat zalim beserta istri-istri mereka dan beserta apa yang mereka ibadahi selain Allah. Lalu giringlah mereka ke jalan menuju neraka Jahannam. Surat As-Saffat ayat 24. Inilah petunjuk di akhirat, yaitu petunjuk orang-orang yang zalim diarahkan ke jalan menuju neraka Jahannam. Kebalikannya, orang-orang yang beriman yang tidak berbuat kezaliman, maka mereka diberi petunjuk di akhirat menuju jalan kenikmatan. Kesesuaian ayat dengan judul, yaitu bahwa Allah menetapkan keamanan untuk orang yang tidak melakukan perbuatan syirik. Orang yang tidak berbuat syirik adalah orang yang mentauhidkan Allah, sehingga menunjukkan bahwa termasuk keutamaan tauhid adalah adanya keamanan yang diberikan kepada orang yang melakukannya. Asy-Syarah penjelasan, qala Ibnu Jarir rahimahullahu taala berkata, haddatsani Al-Muthanna menyampaikan kepadaku, wasaqa bisanadihi 'an Ar-Rabi' bin Anas. Qal, dia menyebutkan dengan sanadnya dari Ar-Rabi' bin Anas berkata, al-imanu al-ikhlasu lillahi wahdah. Iman adalah mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah semata. Wa qala Ibnu Katsir fil ayah. Ibnu Katsir rahimahullahu taala berkata terkait ayat, yaitu firman Allah Azza wa Jalla, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Yaitu haula'i alladzina akhlasu al-ibadata lillahi wahdah wa lam yusyriku bihi syai'a humul aminuna yawmal qiyamati al-muhtaduna fid dunya wal akhirah. Yaitu orang-orang yang mengikhlaskan ibadah mereka hanya untuk Allah semata dan mereka tidak menyekutukannya dengan sesuatu pun. Mereka adalah orang-orang yang aman pada hari kiamat
dan orang-orang yang diberi petunjuk di dunia dan di akhirat. Wa qala Ibnu Zaidin wa Ibnu Ishaq, Ibnu Zaid dan Ibnu Ishaq berkata, hada minallahi ala faslil qada'i baina Ibrahim wa qaumih. Ini adalah keputusan dari Allah yang diputuskan untuk memutuskan perkara antara Ibrahim dengan kaumnya. Wa an Ibni Mas'udin, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, lamma nazalat hadhihi al-ayatu qalu, ketika ayat ini turun, yaitu alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun, para sahabat berkata, fa ayyuna lam yadhlim nafsah, maka siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Qala alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik betul-betul kezaliman yang sangat besar. Surat Luqman ayat 13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idh qala Luqmanu li ibnihi wa huwa ya'idhuh. Ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya ketika dia menasihatinya, atau dia mengatakan perkataan kepadanya untuk menasihati anaknya. Nasihat adalah perintah dan larangan yang diiringi dengan targhib dan tarhib. Luqman memerintahkan anaknya untuk melaksanakan keikhlasan dan melarangnya melakukan perbuatan syirik, serta menjelaskan sebab larangan melakukan perbuatan syirik. Sehingga Luqman berkata, inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya perbuatan syirik betul-betul kezaliman yang sangat besar. Alasan syirik dikatakan sebagai kezaliman yang paling besar karena tidak ada orang yang paling jelek dan paling buruk daripada orang yang menyamakan makhluk yang diciptakan dari tanah dengan Allah yang maha menguasai, yang maha mengawasi. Tidak ada orang yang lebih buruk dan lebih jelek daripada orang yang menyamakan makhluk yang tidak memiliki perkara Allah sedikit pun dengan Allah yang menguasai, memiliki segala urusan. Tidak ada yang lebih jelek dan lebih buruk daripada orang yang menyamakan makhluk yang kurang lagi fakir pada semua sisinya dengan Rabb yang sempurna lagi maha kaya pada semua sisinya. Tidak ada yang lebih jelek dan lebih buruk daripada orang yang menyamakan makhluk yang tidak memberikan kenikmatan seberat dzarrah pun dengan Allah yang mana kenikmatan pada makhluk, baik pada agama mereka atau dunia mereka atau akhirat mereka atau hati mereka atau badan mereka, kecuali kenikmatan itu berasal darinya. Dan hanya dialah yang menghilangkan keburukan.
Maka adakah kezaliman yang lebih besar dari kezaliman ini? Bukankah kezaliman yang paling besar itu adalah kezaliman yang dilakukan oleh orang yang Allah menciptakannya untuk beribadah kepadanya dan mentauhidkannya, lalu dia pergi bersama dirinya, lalu dia jadikan dirinya pada tingkatan yang paling rendah. Dia menjadikan dirinya beribadah kepada makhluk yang tidak sama sekali dengan Allah, sehingga dia menzalimi dirinya dengan kezaliman yang sangat besar. Wasaqahu al-Bukhari bisanadihi faqal, Al-Bukhari menyebutkan hadis ini dengan sanadnya, lalu berkata, haddatsana Umar bin Hafs. Umar bin Hafs telah menyampaikan hadis kepada kami. Dia berkata, haddatsana abi. Bapakku telah menyampaikan hadis kepada kami. Dia berkata, haddatsana al-A'mash. Al-A'mash telah menyampaikan hadis kepada kami. Dia berkata, haddatsani Ibrahim. Ibrahim telah menyampaikan hadis kepadaku. An Alqamah an Abdullah radhiyallahu anhu qala, dari Alqamah dari Abdullah radhiyallahu anhu berkata, lamma nazalat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ketika ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin turun, qulna, kami berkata, ya Rasulullah, ayyuna la yuzlimu nafsah, wahai Rasulullah, siapakah di antara kita yang tidak menzalimi dirinya? Qal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, laisa kama taqulun, tidak sebagaimana yang kalian katakan. Lam yalbisu imanahum bidzulmin bisyirkin, mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, yaitu dengan kesyirikan. Awalam tasma'u ila qawli Luqman libnih, apakah kalian tidak mendengar perkataan Luqman kepada anaknya? Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku, janganlah menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun azim, sesungguhnya syirik betul-betul kezaliman yang sangat besar. Hadzal haditsu fis sahih wal mustadrak wa ghairihima, hadits ini terdapat pada As-Sahih dan Al-Mustadrak dan selainnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.